Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Misteri.id. Masih bersama gua Diki dan ada Bang, Gua Indra. ada Bang Abidin. Yap. Buat teman-teman yang belum dukung Misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share bila tayangan ini bermanfaat. Yang sudah subscribe, kami ucapkan juga terima kasih. Dari teman-teman semua, kita pun juga bukan siapa-siapa ya. Ya, tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Pagi hari ini di pagi hari ya. Pagi, menjelang pagi. Pagi Jam hari ini 4. jam 4. 4. Kita di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas. Iya, betul. Oke, buat teman-teman yang penasaran atau kenapa ini belakang juga ada banyak tenda, kita pagi ini mau mengulas perjalanan kita kemarin, tim di pendakian bersama di Lawu ya, di apa namanya, dari Gunung Lawu Ya, Cetok. via Cetok. Kemarin ada pendakian bersama Misteri.id, Indonesian Hiker Journey, dan IR Stories. Dan inilah kita mau mengupas kemarin untuk di Argo Argo Dalam. Dalam. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah pakai basa-basi lagi. Gua mau langsung ke Bang Abidin karena kemarin mungkin teman-teman sudah lihat videonya. Kemarin Bang Abidin itu sempat mau menggambarkan atau mau mengulas tentang Argo Dalam, tapi tidak belum spesifik ya. Iya, betul. Belum spesifik. Nah, kebetulan kita sekarang di sini kita mau membahas atau mengulas secara spesifik. Gue langsung ke Bang Abidin dulu ya. Iya, siap. Oke. Jadi Bang Abidin gini, waktu kemarin kita sempat di Argo Dalam juga. ya sowan di Argo Dalam. Soan ya. Dari pendopo itu, Iya. dari belakang. Belakang tuh ya. Ya, banyak tikar kan. Dari tikar sampai kita masuk dari depan itu ada energi atau ada rasa gimana itu? Jadi gini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya Ya, sama tim. siap. Saya nggak bisa muncak ke atas. Ya. Karena memang saya ngerasa itu batas saya di situ. Tapi tetap toh saya masih mantau anak-anak di atas. Ya. Saya ngeliat jalur tetap. Tapi memang saya pas datang, saya sebelum ke Boyem saya udah ke monumen botol itu kan ya. Ya, rumah botol. Di situ alhamdulillah saya udah disambut baik, sambutnya baik. Makanya saya di situ, saya nggak kemana-mana. Saya mentok Boyem udah. Oke. Saya balik, saya lihat oh ya alhamdulillah kita diterima baik gitu kan. Walaupun memang ada sedikit, bukan sedikit sih, maksudnya ya itu hal yang biasa, maksudnya ada gesekan dikit tapi nggak apa-apa. Di situ yang saya lihat tuh Argo Dalam tuh tempat moksa ya, moksanya Ya. Prabu Brawijaya ya. Yang belakang itu, jadi memang yang depan itu khusus untuk tempat yang benar disakralkan gitu loh. Iya. Yang bangunan depan. Untuk bangunan belakang itu para petapa. Jadi intinya depan tuh jangan sampai kotor. Semacam ruang tamunya. Ya, yang kita masuk dalam, yang kita masuk dalam itu loh. Itu jangan sampai kotor. Karena moksanya di situ, Mas. Jadi yang belakang itu yang banyak tikar segala macam kotor, itu khusus untuk para petapa di situ. Oke. Nah, jadi dia memang dibedakan biar nggak kotor lah. Dan di situ saya sempat sebelum masuk itu ya mungkin Bang Indra tahu juga, merasa juga mungkin ya. Di situ ada penunggu, maksudnya bukan penunggu ya apa sih kalau penjaga yang menurut saya secara astral ya. Di situ ada berupa seperti kayak petapa, tapi ya kita udah trip permisi segala macam, maka saya berani masuk. Nah, kita kirim doa untuk almarhum lah. Dan alhamdulillah lancar kan, nggak ada masalah. Alhamdulillah sih. Jadi memang pas saya dari belakang ke depan itu aura yang keberasa lebih kuat itu di depan. Di depan itu. Jadi setelah saya duduk di depan dupa itu,
itu memang ada sosok satu yang langsung hadapan sama saya, makanya saya pun Oke, ya siap. itu. Jadi bagi saya itu memang udah, menurut saya, versi saya, Ya. spiritual yang tertinggi di situ Argo Dalam. untuk daerah Jawa, semuanya di situ. Oke. Ada di laut, menurut saya ya, itu versi saya, spiritual tingkat tinggi adanya di situ. Oke. Nah, itu yang paling tua lah istilahnya. Jadi kalau menurut saya seperti itu, Mas. Jadi di pas posisi di seputaran di area Argo Dalam, katakanlah kita dan tim taruhlah disambut Iya. disambut dengan baik. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah disambut dengan baik. Baik. Jadi nggak ada Nggak ada kendala lah. nggak ada kontra, Nggak ada. ini gesekan nggak ada. Gesekan nggak ada. Alhamdulillah ya. Nggak ada, alhamdulillah. Untuk kenapa? Maksudnya di samping fisik nih, Iya. di samping fisik, Hmm. kenapa Bang Bidin enggan atau memang nggak mau sampai ke puncak? Karena memang saya ada, ya mungkin ini feeling saya atau firasat saya, tapi ada satu yang bilang seperti saya, udah lu di sini, Oh, lu jangan ke sana. Jadi lu Oke. cotak doh di situ batas lu. Saya nggak bisa. Memang kalau secara fisik memang saya udah agak berkurang. Tapi kalau feeling saya misalkan saya bukan maksakan, maksudnya saya jalan pelan sampai ke atas. Tapi ya karena saya membatasi. Saya tahu diri lah, udah sampai sinilah gitu. siap. Gitu. Jadi saya nggak bisa ke atas. Nggak bisa. Ya. Ada satu sosok yang bilang seingat saya udah cukup di sini aja. Jadi Karena saya bilang sama teman saya di sini aja. Sampai Bang Indra maksa kan, Iya. naik ke atas. Iya. Tadi awal saya ayo coba, tapi itu masuk lagi omongan, lu nggak bisa ke atas, lu di sini. Nah, saya bilang sama Bang Indra, gua nggak bisa, Indra, gua harus di sini. Lu naik deh. Memang maksudnya memang ada sebuah ini Iya, apa namanya? sebuah apa sih? Maksudnya amanah lah, Iya, amanat ya, amanat Memang ya. udah stay di situ. Stay aja. di situ. Oke, siap. Gitu. Jadi makanya itu ya. Dan memang tapi waktu itu kan nah ini nanti ada yang dapat visualisasi, dapat izin untuk memvisualisasi nggak nanti? Jadi gini, kenapa kemarin saya nggak mau visualisasi di atas? Iya. Saya menghormati beliau. Iya. Dan saya sudah bilang dari awal pemberangkatan kita di Sekre, saya bilang visualisasi di bawah. Oh iya. Tapi saya bilang itu udah feeling ya, Iya. feeling saya visualisasi di bawah. Saya nggak mau visualisasi di atas. Jadi kebetulan pas saya sampai di sana, pas lihat pintu Argo Dalam itu pas sama yang saya dengar seperti itu. Jangan visualisasi di situ, di bawah. Ya kita saling menghormati lah. Betul. Intinya itu sih. Betul. Itu aja. Siap. Nah, kalau di Bang Indra sendiri, maksudnya Bang Abidin kan istilahnya memberi informasinya, gua nggak bisa ikut naik. Bahwasanya padahal kita pengen kita bareng-bareng naik. Iya. Terus kita sempat maksudnya sempat sowan juga masuk di Argo Dalam. Yang Bang Indra dapat nih di Argo Dalam. Di Argo Dalam ya. Pendoponya dulu ya. Pendoponya dulu yang di belakang tuh. Jadi di pendopo itu waktu pas gue bilang yaudah kita ngevlog di sini aja gitu kan. Kenapa gue mutusin ngevlog di situ? Karena emang kalau dari gue pribadi ya, ini sih versi gue dan ini apa yang gue rasain di situ ya pada saat itu ya. Gue ngerasa di situ hawanya kurang bersahabat buat gue gitu. Oke. Cuma pada saat itu gue sendiri mencoba untuk ya udah gue terusin untuk explore di sini gitu, untuk ngevlog di sini gitu. Sampai pada saat itu kan gue maksa ngevlog di situ sampai gue bilang udah gue aja yang megang kamera gitu kan. Iya. Nah, jadi di situ di pendopo itu selain tikar-tikar pandan itu yang udah nggak kepake ya, mungkin itu bekas petapa-petapa ya mungkin ya pada saat malam satu suro. Iya. Karena kemarin itu kan kebetulan kita momennya itu masih ada di momen satu suro ya. Momen bulan Suro. Iya. Iya. Masih di momen bulan suro. Iya. Jadi hawa apa ya,
spiritualnya itu memang Iya. lagi kencang gitu kan. Bahkan pada saat gua naik pun gua ngeliat kembang-kembang berserakan di air tempat pemandian Pancuran 7 itu. Oke, ya. Nah, Ingat gua. jadi balik lagi ke pendopo. Di pendopo itu gua ngeliat sosok nggak begitu tua sih. Itu kalau misalkan bicara manusianya itu kisaran usia 50 sampai 60 tahun. Yang gua ngeliat rambutnya panjang tapi kepalanya agak ini ya, tipis gitu loh, rambutnya tipis, panjang. Tapi panjang. Ya. Bajunya lusuh warna hitam gitu. Itu ada di kamar mandi. Jadi di pendopo itu kan ada kamar mandinya Iya, tuh. yang ada torennya itu ya. Ya, yang ada toren. Nah, di situ. Awalnya dari situ, makanya kan pada saat itu pertama kali gua datang itu kan kita emang arahnya di kamar mandi gitu kan. Iya. Pertama kita datang arahnya di kamar mandi, dan di saat gue nyalain kamera gue coba untuk ke sisi depan dari pendopo itu yang ada pintu, yang ada dupanya. Iya, iya. Pada saat itu gue sempat berpikir ini gue halu atau apa gitu ya, gue nggak ngerti lah, tapi gue ngeliat di situ kalau misalkan di Bali ya, kalau misalkan di Bali itu seperti kayak model leak ya, tapi Iya. tapi ini bukan leaknya, tapi ini seperti taringnya panjang, Iya. giginya panjang bertaring. Rambutnya pun nggak jauh beda sama yang gue lihat bapak-bapak lah, gue bilangnya bukan kakek-kakek ya, karena belum begitu tua banget gitu. Sama seperti bapak-bapak yang gue lihat di arah kamar mandi itu gitu. Pada saat itu gue mastiin apakah ini dia juga gitu kan, tapi ternyata memang beda. Mungkin ini yang menunggu di depan pintu pendopo itu ya, mungkin gitu. Iya. Karena di situ kan ada dupa, ada rokok berserakan gitu ya, dan ada kopi juga gitu kan. Betul. Semacam ya, mohon maaf ya, mungkin ya apa ya, sajen atau apa gitu, gue nggak Iya, ngerti iya, ya, iya. karena Mungkin syaratnya di situ ya kayak syarat gitu, ya ya. mungkin ya gitu. Lalu setelah dari situ kita kan langsung menuju ke Argo Dalam ya. Iya. Heeh. Di Argo Dalam itu di saat pas gue mau masuk, jadi dulu gue pernah bahas ya pendakian gue di IR Stories. Iya. Ya. Pendakian gue di IR Stories itu waktu pas gue bahas Eyang Lawu. Iya. Eyang Lawu yang pada saat itu ikut gue sampai gue pulang ke rumah, Iya. itu bahkan sampai sebulan lebih gitu ya. Nah, kembali ke Argo Dalam, gue pun bertemu dengan sosok yang sama. Oke. Ya, jadi dia ada pas di saat kita naik tangga, dia ada di, kalau dari posisi gue dia ada di sebelah kiri, tapi kalau dari Argo Dalam dia ada posisi di sebelah kanan. Iya. Gitu. Kalau dari arah Argo Dalam ya, Iya. dia adanya di sebelah kanan. Tapi kalau dari pas gue naik dia sebelah kiri gue gitu kan. Iya. Gitu. Dan pada saat itu pun gue, kenapa gue bilang Eyang Lawu? Karena pada saat gue tanya, dia cuma berkata panggil saja saya Eyang. Iya. Gitu. Cuma karena pada saat itu gue dari Gunung Lawu dan dia ikut gue itu dari Gunung Lawu pada saat itu, makanya gue bilang Eyang Lawu gitu. Secara gue itu belum pernah tahu dan belum pernah bertemu dengan beliau gitu kan. Nah tapi setelah dari situ gue sempat bertanya sama teman gue, ya itu emang benar namanya. Berarti pada saat gue sebutkan itu bukan sesuatu yang kebetulan gitu loh mas. Jadi gue memang memberikan nama itu pada saat itu memang sepintas yang ada di pikiran gue gitu loh. Tapi pada kenyataannya memang itu ada gitu. Betul. Memang benar ada Eyang Lawu gitu. Katakanlah berdasarkan sejarahnya itu beliau adalah Dipo Manggala ya. Gitu. Dipa Manggala atau Dipo Manggala? Ya, bisa atau Dipo bisa dipakai. Atau dijuluki dengan Sunan Lawu ya, Sunan Gunung Lawu ya. Nah itu gue melihat di sebelah sisi kanan. Tapi kalau pada saat pas naik ke arah pada saat gue naik ke arah tempat pemoksaan Prabu Brawijaya, terus terang gue sih nggak bertemu dengan sosok beliau gitu. Gue nggak melihat lah gitu pada saat itu. Gue sempat nunggu beberapa lama kan, pada akhirnya gue cabut duluan mas gitu. Gue cabut duluan kan, gue turun duluan gitu. Gue nggak tahu pada saat gue turun itu, gue turun ke bawah tangga,
Nah ini lagi-lagi ada di sebelah kiri gue gitu. Berarti di sebelah kiri gue berarti di sebelah kiri dari tempat pemoksaan juga. Karena posisi gue turun Lo turun kiri. posisinya di kiri. Iya. Jadi yang ada kayak tulisan apa? Ada tulisan argo dalamnya itu. Iya betul. Posisinya lah. Oke. Di situ ada salah satu penunggu ya. Cuma gue nggak sempet komunikasi ya. Maksudnya nggak sempet berdialog lah. Gue cuma permisi doang gitu Iya. pada saat itu. Cuma gue nggak ngerti itu siapa ya pakai topi, bukan topi ya, kayak ikatan kepala tapi ada kayak Iya. seperti ininya gitu, Oke, belakangnya oke, tahu. melengkung gitu. Itu gue cuma permisi aja gitu karena gue habis turun. Soalnya pada pas saat naik gue nggak melihat dia gitu. Kan gue sempat ambil gambar di situ kan, tulisan Argo Dalam, gue ambil gambar situ. Pakai apa? Pakai Bipro ya pada saat itu ya. Iya. Tapi gue nggak melihat di saat gue turun. Bipronya sudah gue matiin. Iya. Itu ada gitu loh. Gue bilang gue turun duluan ya mas gitu. Pas gue turun mau pakai sepatu, gue cuma misi gitu doang. Jadi ya pokoknya gue cuma permisi aja gitu. Kalau gue tuh nggak ada niat apa-apa. Nggak ada, maksudnya nggak ada komunikasi yang lain, hanya cuma misalnya Nggak. kayak kita numpang lewat Ya. permisi ya gitu ya. Karena tujuan kenapa gue cuma permisi, karena gue yakin dia juga tahu tujuan gue ke situ Iya. bukan untuk apa-apa gitu, bukan untuk meminta hal-hal sedikit pun. Iya, Gue nggak pernah minta gitu. Ya udah akhirnya gue turun pakai sepatu dan gue nungguin kalian berdua kan masih pada di atas. Ya gitu sih yang gue alamin pada di Argo Dalam gitu. Jadi emang dari sisi energinya emang Kalau energinya sih beda ya sama yang di belakang, apa beda? sama yang di pendopo itu ya. Kalau lo sendiri lebih ngerasain perbedaan gimana? Maksudnya yang di belakang sama yang di pendopo sama yang dari depan Argo Dalam lebih apa sih namanya, apa sih ya, welcome yang mana lah kalau bilang. Kalau gue secara gue pribadi yang gue rasain, gue lebih welcome di Argo Dalam gitu. Yang di depan ya. Iya di depan. Ini mohon maaf ya kalau gue ngomongnya agak begini masalahnya. Jadi kalau yang di belakang itu di saat gue tuh, jadi kan kita dari atas ya, dari atas terus turun ke dari Iya. gundakan tanah gitu kan, turun ke bawah. Iya. Nah itu pas di saat gue turun itu udah ngerasa wah kurang bersahabat juga nih gitu kan. Makanya gue putusin yuk kita nge-vlog yuk di sini yuk gitu. Iya. Karena apa gue nge-vlog di situ tujuannya mungkin barangkali apa yang gue lihat itu kesorot kamera gitu. Iya, betul. Makanya siapa tahu ya. makanya pada saat itu kenapa gue bilang gue aja megang kamera untuk biar jangkauannya itu lebih luas Iya. gitu. Tapi bingung juga sih kemarin mau gimana ya, kita mau salah satu pegang juga ya Ya, kebetulan ini kita friend. cuma bertiga Ya. semua, cuma bertiga doang kan itu. Jadinya ya akhirnya ya sedikit nge-vlog sama paling ngambil gambar Ya beberapa gambar ngambil doang kan. footage lah gitu. Jadi Sekarang kalau misalkan gua tadi kan lu udah bertanya nih sama Kim Didin masalah apa yang dia alamin selama di Argo Dalam, dan lu juga udah bertanya sama gua. Kalau gua tanya balik sama lu, apa yang lu rasain di Argo Dalam sama di pendopo itu? kalau di pendopo itu gua ngerasain Karena awalnya Iya. pada saat sampai pendopo itu kan lu muter tuh ke belakang sendirian kan. Nah setelah lu muter ke belakang itu gue yakin pasti ada yang, karena emang awal pertama gue lihat itu kan dari belakang awalnya gitu. Jadi kalau yang di belakang itu gua ngerasa apa sih namanya ya, kayak ada yang narik gitu lah, kayak gue disuruh ya diajak muter-muter, diajak muter, jadi kayak diajak apa sih namanya, Dikenalin tempat, touring touring, lebih perkenalan ke tempat mungkin. itu ya. Jadi Tapi nggak diajak nginep situ. enggak sih, Enggak. enggak, gue juga nggak mau diajak nginep. Jadi pas gue di belakang itu emang gue sempet explore, memang kayak diajak muter sih. Iya. Rasanya gue kayak diajak muter, gue pengen kesana.
terus kayak ada yang gaitin. Nah pas yang di Argo Dalam lewat depan, yang di Argo Dalamnya, kalau gue sih ngerasain di situ adem. Ademnya itu kayak gimana sih, nyaman. Di sebelah mana tuh? Yang pas gue duduk di kiri itu ada tulisan dilarang tidur di area ini atau Iya. itu di sebelah situ. Gue Iya. kayak ngerasa apa ya, nyaman sih kayak. Ya karena itu yang gue bilang itu, gue lihat sosok Eyang itu ada di situ gitu. Oke. Ya, jadi itu makanya gue kenapa gue kayak lo balik turun, tapi gue masih pengen duduk di situ gitu, masih pengen agak berlama-lamaan lah. Itu sih, jadi pas di situ. Tapi emang daya ya secara sekilas gue nggak tahu juga secara dayanya itu apa ya, energinya itu kayak di situ tuh lebih kayak apa sih namanya, gue aman lah di situ, aman. Banyak yang hover atau pokoknya kalau keluar dari situ tuh kayak ada yang mau bawa gitu loh, ada yang mau Ya. gitu Ya. sih. Gue mau nyambungin yang tadi dibilang sama Bang Bidin ya, masalah energi yang kuat tadi ya, Cing, ya? Iya. Di Jawa apa? Jawa Tengah, khusus Jawa lah. Khusus Jawa Tengah ya. Iya, Jawa Tengah. Karena di situ memang bukan cuma di Argo Dalam aja sih yang energinya lumayan. Ada lagi di Pasar Dieng ya. Pasar Oke. Dieng. Pasar Dieng pun itu lumayan. Di blok peperangan pun sama gitu, dan di pos-pos beberapa pos ya. pendakian itu Ya. juga memang ada salah satu pos, bukan salah satu sih, gue bilangnya ada 2 pos lah gitu, 2 pos yang memang pada saat itu gue wanti-wanti gitu. Oke. Gue wanti-wanti itu maksudnya dalam arti kata takut ada trigger gitu. Iya. Alhamdulillah sih nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Oke teman-teman, ini Bang Bidin udah kelar nih dapat visualisasi yang kemarin sempet memang kemarin memang nggak diizinkan kita visualisasi di area karena memang taruhlah etika biar untuk ada sopan santunnya. Memang kita menjanjikannya memang kalau udah di bawah, dan kebetulan kemarin belum sempet di sekre, kita belum sempet Ulas ya. ulas. Kebetulan kita ada acara konser, akhirnya Bang Bidin bisa alhamdulillah dapat memvisualisasikan. Bentar lagi dia bentar lagi Kelar, selesai ya. selesai. Jadi kemarin itu kenapa nggak divisualisasikan pada saat di lokasi, karena kita menghormati gitu kan. Seperti halnya seorang tamu yang menghormati tuan rumahnya gitu. Ya betul. Yang didapat yang di pendopo yang di belakang, yang tempat mungkin buat untuk ritual Pertapaan ya. Pertapaan Iya, ya. para petapa lah. Ya, beliau ini kebetulan memang yang Memang menjaga yang menjaga menjaga yang di, dan ini yang di baliknya lagi, gua balik ya. Nah itu Sosok yang di di Argo Dalam, Algolang depan, yang di depan, depan. ya. Yang di depan. Yang pertama saya datang, Boleh disebutin, Bang? namanya. Beliau ini siapa? Yang tadi Bang Indra bilang. Yang lalu. Oke. Jadi sosok ini yang Itu versi saya ya. ya versi Ada saya. Bang Bidin yang sempat tervisualisasi, beliau ini sosok yang lalu yang memang gimana Bang cara menyampaikannya, yang apa sih? Jadi gini, yang dibilang yang lau itu memang dia istilahnya sepuh ya. Sepuh, maksudnya orang itu udah tua wujudnya, dan dia tuh penampakan dia gimana, dia menampakkan diri kepada kita semau dia kan, dia nggak bisa kita harus lu seperti ini, nggak bisa, Beda, ya. karena semua orang itu pasti berbeda ngelihatnya. Dia bentuknya seperti ulama atau dia seperti petapa, itu gimana dapatnya kita. Oke.
dan dia yang dikasih tahu ke saya, penglihatan saya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi apa yang diperlihatkan beliau ke Bang Didin perwujudannya memang seperti ini. Ya Allah, apa namanya? Jadi memang ya kita kalau membicarakan sosok atau makhluk yang tak kasat mata bisa Ya. bisa berubah-ubah. Berubah. Mungkin apa yang gue lihat Bang Indra atau Bang Abidin yang lihat Pasti berbeda. itu pasti beda-beda. Pasti berbeda. Walaupun katakanlah mempunyai Ya, rasa atau sensitivitas yang sama, lebih ya, tapi pasti apa yang terlihat itu pasti berbeda-beda. Bisa jadi penampakannya memang lebih macam-macam. bagus atau mungkin Ya. tidak bagus. Nah, karena apa keikhlasannya dia. Iya, keikhlasan. Oke. Jadi seperti ini ya. Tanggal ya, di tanggal ini mungkin. Oh, tuh. Oke. Dan yang jelas buat teman-teman nanti gini, kita masih ada mengulas lagi Pasar Dieng ya. Iya, insya Allah. Insya Allah kita akan bikin ulas lagi Pasar Dieng karena kemarin kita alhamdulillah sempat mengeksplor beberapa tempat di Pasar Dieng dan itu memang benar-benar kita langsung di lokasinya. Bang Indra sempat sedikit banyak ada komunikasi atau mungkin dapat informasi dari sana seperti bagaimananya. Jadi yang teman-teman yang sudah menonton sampai selesai sampai ini jangan ini juga jangan lupa yang belum subscribe dulu karena di video berikutnya kita akan mengulas, insya Allah kita akan mengulas Pasar Dieng. Dan berikutnya lagi insya Allah kita juga akan mengulas informasi perjalanan apa yang gue rasain, apa yang Bang Didin rasain dan Bang Indra mungkin ya. Istilahnya kan kita memang posisinya pisah ya, posisinya pisah. Jadi insya Allah nanti kita akan mengulas lagi seperti itu. Ada yang ditambahin lagi nggak Bang Didin untuk kalau kita di gunung? Pesannya ya itu satu kebersihan adab biasa, sopan santun, saling menghormati ya. Kebersihannya dijaga, itu pesannya sih. Siap. Bang Indra mau ditambahin lagi kan kemarin kita udah merasakan bareng-bareng naik ke Lawu, insya Allah kita juga besok mau ke Pangrango ya, insya Allah belakang kita di Gunung Bakang. Nah, ada ditambahin lagi nggak Bang Indra untuk semua teman-teman yang menyukai kegiatan alam bebas ya. Terutama pendaki gunung? Kalau pesan saya ya, naik gunung itu keberhasilan dalam mendaki gunung ya, katakanlah keberhasilan dalam mendaki gunung itu bukanlah puncak yang kita capai, tapi keberhasilan itu kita kembali ke rumah bertemu dengan keluarga dengan selamat sehat ya. Dan gue sendiri mungkin sedikit nambahin buat teman-teman semua yang menyukai kegiatan alam bebas mendaki gunung, jangan pernah takut mendaki gunung karena mendengar atau melihat cerita begini begitu begini. Yang penting kita naik gunung itu tujuannya ya cuma untuk naik gunung tanpa ada tujuan yang lain ya. Betul. Tujuan lain. Dan yang jelas kemarin kita pendakian bersama di Lawu dengan teman-teman IAJ dan IR Stories itu kita juga nggak mencari apapun. Kita hanya mendaki biasa dan memang nggak ada niatan untuk mencari sebuah hal-hal yang harusnya dicari-cari. Ya. Gitu dulu ya. Ya betul. Ya, tapi kalau misalnya ya mungkin ya ada beberapa pendaki yang bertemu dengan hal-hal yang seperti itu, ya anggaplah itu bonus. Karena mereka hanya ingin menunjukkan kalau mereka itu memang ada dan mereka hanya ingin menunjukkan berbagi mungkin ya, kalau misalnya seperti pendaki yang hilang ya. Atau pendaki yang sudah meninggal seperti itu ya. Jadi
mereka hanya menunjukkan kalian ini jangan menjadi seperti saya gitu loh. Jadi ya tetap lebih berhati-hati sih, lebih berhati-hati, safety prosedur, dan jaga stamina. Oke. Ini juga udah subuh ya, ini tadi subuh. Kita cukupkan sekian dulu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum dukung Misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share juga bila tayangan ini bermanfaat bagi kalian. Dari gua, Diki, Bang Indra, Bang Abidin, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.